Nah, terus kita mungkin sedikit wrap up, bikin rangkuman sedikit tadi ya, apa yang sudah kita bahas sebelumnya sama Helena sama Carlos juga. Jadi intinya tesisnya Helena ini judulnya mengenai intinya tuh sebenarnya mengukur bagaimana keberagaman di televisi nasional Indonesia. Nah, keberagaman itu kan ada macam-macam, tapi yang diteliti khusus oleh si Helena ini lebih kepada genre konten, keberagaman genre konten dari penayangan di televisi nasional di Indonesia, dan ternyata masih jauh dari harapan. Nah, intinya sih sebenarnya kayak begitu. Nah, menurut lo, kalau tadi kepemilikan itu kan oligopoli banget gitu kan ya. Lo kan meneliti itu salah satunya kan program berita untuk mengukur keberagaman juga, itu yang lo lihat. Nah, itu menurut lo ketika pemilu begitu apa yang terjadi itu? Berantakan semua atau kayak gimana? Atau justru malah tidak ada keberagaman gitu maksudnya? Oh iya, sebetulnya itu mulai terjadi gradually sih. Kalau dari yang penelitian gue bahwa 2014 itu kan beberapa TV udah mulai bersinergi kan, namanya menjadi satu newsroom bersama gitu kan. Iya, seperti CTV Indosiar ya. Ya, seperti MNC sebetulnya. Itu sebetulnya kan bibitnya udah lama kan. Sendiri itu udah mulai dari zaman gue megang Sun TV, ketika semua kontributor daerah milik dipusatkan ke Sun TV dan menyuplai ke empat outlet yang berbeda. Itu kan itu udah mulai terkikis tuh keberagamannya, ya kan? Iya. Nah, di situ juga gue nulis pengalaman gue juga di disertasi gue itu. Termasuk karena misalnya yang lucu tuh dulu semua kontributor cara ngirim beritanya itu kan melalui ada aplikasi namanya Send Video. Di Send Video, kalau gue nih misalnya kordanya RCTI, kita bisa ngelihat gitu ya apa yang dikirim. Walaupun dipasoknya oleh TV yang sama di under one group, tetap kita harus bayar Sun TV karena Sun TV pemasukannya dari situ gitu. Jadi materi yang dipakai oleh RCTI, TPI, Global TV itu harus bayar ke Sun TV. Tapi kalau satu materi itu dipakai bareng-bareng 3 TV nih, itu harus murah by lot. Jadi dan desain video itu kelihatan siapa yang udah download gitu. Jadi ini ada strategi untuk gitu juga. Jadi gini, udah di-download sama RCTI, kita juga download deh gitu. Supaya bayarnya 50.000, bayarnya cuma 200.000 kalau nggak salah, gue lupa. Waktu itu. Walhasil, ya gambar lo sama semua. Sama, angle-angle-nya sama, soundbite-nya sama. Sama persis, sama. Si itunya juga sama. Sekarang udah di semua TV sama. Exactly. Karena mulainya dari itu sebetulnya. Iya. Ya, waktu itu ketika mulai Sun TV memang belum ada agenda pemilik yang macam-macam. Ingin kan, ketika itu terjadi dan pemiliknya punya agenda, itu kayak terorkestrasi dengan sangat mudah dan sangat indah gitu. Maksudnya untuk pemilik ya, bukan untuk penonton. Ya udah, jadi satu liputan cemplung semuanya. Sekarang bahkan mic-nya aja kan udah nggak cube mic-nya, udah nggak cube station lagi kan, udah kan? Satu orang melaporkan yang sama. Ya pemilu itu yang terjadi, yang gue teliti bahwa isinya ya sama gitu. Dan Haritanu adalah orang yang paling konsisten. 2014 dia dukung Prabowo, 2019 dia dukung Jokowi. Ya. Tapi kalau lo hitung berapa panjang durasi penampilannya nih, tetap durasi penampilan Haritanu lebih tinggi daripada keduanya. Si Prabowo atau Jokowi. Hebat. Presiden MNC. Konsisten. Sis Doi yang punya TV-nya, sis.
Tapi bukan yang punya frekuensinya, Bos. Betul. Itu yang orang harus Itu. Frekuensi Oke. publik ya. Bring MNC great again, seperti kata partnernya Donald Trump kan. di Disneyland. Dia Dilan, bener. Oke, nah ini Bapak Carlos mungkin bisa memberikan testimoni itu kan tadi Helena udah kasih gambaran sedikit lah ya ketika pemilu gitu kan keberatan. Tapi emang sampai sekarang itu masih terjadi nggak? Maksudnya yang tadi dibilang bahwa kalau misalnya kita mau kirim gambar, mau ngambil gambar begitu ya. Kalau misalnya ini kan di MNC nih, nah kalau di SCTV itu gimana? Ya, jadi kan betul yang Helena bilang tadi, artinya kalau di grup MTech kami memang cikal bakal terjadinya satu dapur tapi dua masakan ya, tapi dua koki, tapi pembelanja bahan-bahannya itu satu gitu ya. Cikal bakal itu memang kita sudah dari 2013 ya, ketika Indosiar itu dibeli oleh SCTV. Nah kemudian dari situ terjadilah penyatuan ini newsroom. Jadi betul-betul server yang digunakan itu satu server. Jadi Liputan 6 SCTV newsroomnya itu integrated newsroomnya itu kemudian dari satu lantai itu kemudian kru Indosiar kemudian bergabung di lantai yang sama. Jadi yang terjadi adalah tim news gatheringnya satu gitu ya, menggunakan server yang sama, tapi kemudian juru masaknya kokinya itu berbeda. Produser siangnya Liputan 6 SCTV berbeda cara pengolahannya dengan produser fokus siangnya Indosiar gitu ya. Jadi kira-kira misalnya pembelanjanya itu yang belanja ke pasar, news gatheringnya itu belanja bahan-bahan sup gitu ya. Nah nanti yang duluan masak adalah fokus Indosiar karena mereka waktu itu mulainya 30 menit di depan kita ya. Artinya kami Liputan 6 siang tayang jam 12, mereka itu 11.30 karena sebelumnya ada patroli. Nah, mereka mungkin masaknya sup daging dengan kentang, tapi kemudian Liputan 6 SCTV ya dengan keberadaan juru masaknya masak supnya mungkin banyakkan kolnya atau banyakkan buncis, terus dagingnya lebih sedikit. Kira-kira seperti itu. Jadi angle ambilan gambarnya ya sama ya karena yang mengerjakan satu kontributor yang sama gitu ya. Nah tapi dilalah seperti itu ternyata di daerah yang terjadi adalah kontributor itu juga seperti semacam tengkulak berita gitu ya. Jadi yang liputan tuh ketika kemudian aku cari tahu, yang liputan itu tarafnya taraf anak-anak mahasiswa yang magang terus kemudian disuruh liputan, kemudian videonya itu dibeli dan dibelinya bukan cuma oleh kontributor SCTV Indosiar tapi juga kontributor yang lain. Sehingga kemudian ketika kita sebagai juru masak komplain gitu ya, ini ya ampun plek narsumnya sama, angle ambil gambarnya sama, terus jadi kita bedanya apa gitu. Iya, kita sebagai sebuah program berita yang tayang di televisi sinetron gitu ya, kita kan udah kalah segala-galanya dari TV berita yang di Metro TV, di Kompas TV dan TV One itu udah tayang dari jam 10, kita baru tayangin jam 12. What else gitu. Nah akhirnya disitulah kami yang tayang belakangan, misalnya aku ya, kami Liputan 6 SCTV yang tayang belakangan karena Indosiar udah tayang duluan, item yang sama, materi yang sama, kemudian kami berakrobat, artinya akrobat pengemasannya supaya jangan plok-plok sama
Ya macam-macam lah triknya, macam-macam akalnya. Apa kita minta update, artinya update situasi terakhirnya seperti apa, atau kemudian kita gabungkan dengan video pendek atau gambar-gambar pendek dari media sosial atau seperti apa. Nah, itu betul-betul terjadi dan berlangsung berdasarkan pengalaman aku, memang berlangsung dari 2013 itu, 14 bahkan sampai sekarang gitu loh. Nah, cuman artinya tadi mungkin pemaparannya Helena, paradoksnya itu seperti apa, itu yang belum terucap secara gamblang. Paradoksnya seperti apa supaya aku dan Pira dan Bayu dan teman-teman yang dengar ini mungkin bisa ambil garis besarnya. Paradoksnya yang temuan penelitiannya seperti apa? Paradoksnya adalah bagaimana, ya itu tadi, ketika kita keluar dari era Orde Baru dan sangat ingin keberagaman, ternyata media kita malah sangat seragam. Paradoks kan? Jadi outletnya boleh banyak, tetapi ironically and paradoxically isinya sama gitu. Dan yang mengkhawatirkan adalah sebetulnya kalau MTech emang dari sampelku ya kemarin yang aku teliti itu, MTech memang dalam hal kepemilikan yang mempengaruhi newsroom itu memang lebih minim daripada misalnya MNC, karena ya MNC kan memang dia benar-benar berpolitik praktis kan pemiliknya, jadi benar-benar arahannya tuh menurut beberapa teman yang aku wawancarai ya benar-benar jelas misalnya, dan itu berlanjut nggak cuma di 2014 aja, misalnya waktu pilkada Haritanu tuh nggak mau ada Ahok, nggak mau ada Ahok layarnya, sehingga dia cuma bilang, tapi di lobby lah sama teman-teman kan, nggak bisa dong kalau sama sekali nggak ada gitu. Jadi dia bilang ya udah, kalaupun ada ya beritanya yang negatif gitu. Jadi bukan kalinya ada beritanya negatif. Sama juga dengan Metro TV awal-awal. Awal-awal tuh petingginya nggak mau ada Jokowi sama sekali nggak ada Jokowi. Tapi terus teman-teman di dalam bilang nggak bisa. Ini too obvious, nggak bisa gitu. Jadi akhirnya bergennya oke, Jokowi ada di setiap item pertama, segmen pertama, si Prabowo akan ada di bawah-bawah gitu. Itu kompromi yang dilakukan teman-teman di dalam, sebetulnya usaha-usaha itu sebetulnya ada, walaupun agak susah dibantah dan nggak terlalu banyak yang mereka bikin.